Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Kita bersyukur hari ini kembali kita belajar bersama-sama. Namun sebelum pembelajaran mulai, mari kita awali dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kami kesehatan, memberikan kekuatan, hingga kami bisa kembali belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sebelum kami belajar, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan pemahaman supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Ester perempuan pemberani. Namun sebelumnya, Bapak ingatkan kembali tentang pembelajaran kita 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Ya, kita telah belajar bagaimana Salomo dia tidak meminta uang, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta kehormatan, dia tidak meminta kemuliaan daripada Tuhan, tetapi yang dia minta adalah hanya hati yang bijaksana. Masih ingat apa itu kebijaksanaan? Ya, kebijaksanaan adalah kemampuan seseorang memanfaatkan pengetahuan atau kepintaran yang dalam, sehingga setiap keputusannya selalu bermanfaat. Nah, itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu Ester adalah perempuan pemberani. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa melihat di buku cetak agama kelas 5 dari halaman 36 sampai dengan halaman 40-42. Ya, di situ ada materi hari ini, yaitu Ester perempuan pemberani. Nah, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat mengenal tokoh perjanjian lama, yaitu Ester sebagai perempuan pemberani. Kemudian siswa dapat meneladani keberanian tokoh-tokoh perempuan dalam membela kebenaran. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah menjelaskan arti sikap peduli terhadap sesama. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut, anak-anak, kita akan menyimak bagaimana kisah seorang perempuan yang sangat terkenal. Dan ini juga adalah perempuan yang merupakan sangat peduli, perempuan yang sangat memperjuangkan hak orang yang tertindas, yaitu kisah Bunda Teresa dari Calcutta, India. Nah, anak-anak, Bunda Teresa atau yang disebut juga Agnes Gonçalves Bojanciu lahir di Uskup Kerajaan Ottoman 26 Agustus 1910. Kemudian Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania dan keluarga negaraan India. Dia mendirikan misionari cinta kasih. Kemudian peduli dengan orang-orang yang miskin, sakit, dan memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Yang terakhir adalah dia menerima gelar Beata Teresa dari Calcutta, atau yang berarti yang berbahagia. Nah, ini adalah kisah dari seorang Bunda Teresa. Dia adalah seorang biarawati, dia adalah seorang yang sangat peduli dan juga sangat memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Ya, dia mendirikan misionari cinta kasih. Nah, kemudian selain Bunda Teresa, di Indonesia juga kita ada beberapa tokoh-tokoh perempuan yang sangat peduli dan juga memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas, atau mereka juga sangat peduli terhadap kesejahteraan orang banyak. Nah, di Indonesia kita bisa melihat ada beberapa tokoh perempuan, yaitu ada
Ibu Rasuna Said, kemudian ada Ibu Kartini, ya, ada cucunya Die, dan ada tokoh Nyi Ageng Serang, dan yang terakhir ada Martha Christina. Nah, anak-anak mereka ini adalah tokoh-tokoh perempuan pemberani, ya, mereka peduli terhadap sesama, mereka memperjuangkan kesejahteraan orang banyak, ya. Tokoh-tokoh perempuan tersebut memberikan teladan kepada kita, misalnya nilai kepemimpinan dan perjuangan terhadap kesejahteraan rakyat, nilai keberanian, pelayanan dan cinta kasih, nilai perjuangan untuk mendapat perlakuan serta hak yang sama, nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Nah, perempuan-perempuan tersebut adalah merupakan teladan bagi kita. Kenapa? Mereka juga sangat memiliki hati yang peduli, memiliki hati yang peduli terhadap sesama, memiliki cinta kasih. Nah, kemudian selain tokoh-tokoh yang tadi, Bunda Teresa dan juga tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, kita juga melihat ada satu tokoh, ada tokoh di Alkitab yang sangat terkenal, ya, tokoh perempuan yang juga sangat peduli terhadap bangsanya. Siapakah dia? Yaitu Esther. Nah, Esther. Nah, anak-anak, kalau kita melihat di dalam kisah Esther, ya, kita akan menemukan yang pertama adalah Esther berasal dari bangsa Yahudi. Nah, Esther ini adalah ternyata dia orang Yahudi atau orang Israel. Kemudian Esther ternyata dia tidak memiliki orang tua, tetapi dia memiliki saudara bapaknya atau pamannya yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai inilah yang membesarkan atau yang mengasuh Esther dari kecil sampai dia besar. Nah, kemudian ketika mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar, pada akhirnya ketika Nebukadnezar meninggal mati, ada kerajaan Persia yang berkuasa pada saat itu, ya, yaitu namanya adalah Raja Ahasiweros. Nah, anak-anak, ketika mereka berada di Babilonia di bawah kerajaan Persia, nah ternyata Esther tidak memberitahukan bahwa kalau dia berasal dari bangsa Yahudi atau dari Israel. Kenapa dia melakukan itu? Dia menyembunyikan statusnya supaya apa? Supaya dia bisa masuk kepada istana. Nah, Esther juga memiliki kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan dan kesederhanaan yang ia miliki merupakan anugerah Tuhan. Kita dapat meneladani sikap-sikap Esther, yaitu kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian serta sikap peduli. Kemudian Esther sebenarnya bisa hidup bahagia di dalam istana raja dan memiliki apa saja yang dia minta. Tetapi karena ia peduli terhadap penderitaan bangsanya, ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsanya. Nah, anak-anakku, Esther adalah orang yang sangat peduli dengan bangsanya. Ingat, ketika Esther berada di Babilonia atau di Babel di bawah raja Persia, yaitu Ahasiweros, karena anugerah Tuhan, karena dia memiliki kecantikan, dia memiliki kesederhanaan, akhirnya Ahasiweros memiliki hati yang tertarik, memiliki hati yang mengasihi kepada Esther. Akhirnya Esther menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Dia menggantikan ratu sebelumnya yang bernama Wasti. Kenapa Ratu Wasti diganti? Karena Ratu Wasti tidak taat kepada Raja Ahasiweros. Ketika Ahasiweros memerintahkan Ratu Wasti untuk menunjukkan kecantikannya, menunjukkan kebaikannya atau menunjukkan wajahnya kepada teman-teman atau kepada masyarakat pada saat itu. Karena pada saat itu Raja Ahasiweros melakukan pesta,
dan dia undang seluruh raja-raja di seluruh negeri pada saat itu. Tetapi ketika Ratu Wasti tidak mendengarkan itu, akhirnya Raja Ahasveros sangat marah, sangat kesal karena ratunya tidak mendengarkan dia. Akhirnya dia memiliki rencana untuk menggantikan Ratu Wasti, dan dia menemukan perempuan yang sangat cantik, yaitu Esther. Akhirnya Ratu Esther menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Ya, ketika dia menjadi ratu, Esther tetap menjadi orang yang peduli kepada bangsanya. Dia tidak egois, dia tidak hanya peduli kepada dirinya sendiri. Yang penting saya sudah menjadi ratu, yang penting saya sudah menjadi happy, saya banyak uang. Bisa saja sebenarnya Ratu Esther minta sesuatu, dia bisa memiliki segala sesuatu, tetapi Esther memiliki hati yang sangat peduli terhadap bangsanya. Nah, anak-anak, kita belajar dari seorang Esther yang memiliki keberanian, tidak hanya cantik dari muka, tetapi dia juga cantik di dalam hatinya. Kalian juga bisa memiliki hati yang peduli. Kalian juga bisa melakukan hal-hal yang peduli, mulai dari orang-orang di sekitar kalian, melalui orang-orang atau melalui teman kalian, dan melalui orang tua kalian. Kemudian Allah telah memberikan cinta kasih sayang yang begitu besar kepada manusia. Maka sudah sepatutnya manusia juga memberikan cinta kasih kepada sesamanya melalui hal-hal kepedulian, kerjasama, semangat saling membantu. Ingat, Tuhan juga telah memberikan cinta kasih-Nya kepada kita. Apa bukti cinta kasih sayang kepada kita, anak-anak? Yaitu dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya datang ke dunia. Maka kita pun sepatutnya harus memberikan cinta kasih kepada sesama, peduli kepada sesama, kerjasama, dan memberikan atau memiliki semangat saling membantu. Nah, anak-anakku, inilah pembelajaran hari ini yang kita pelajari mengenai keberanian Ratu Esther. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh perempuan yang memiliki hati yang peduli, ya, yang bernama Esther. Nah, anak-anak, nanti kisah Esther kalian bisa baca, yaitu di Esther pasal 2 ayat 2 sampai ayat 21, dan pasal 3 ayat 15, pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6. Sekali lagi, Esther pasal 2 ayat 2 sampai 21, dan pasal 3 ayat 15, dan terakhir pasal 7 ayat 1 sampai 6. Di situ nanti kalian baca, lihat buka di Alkitab, dan ada juga di buku cetak di halaman 38 sampai halaman 40 ya. Di situ kalian bisa baca bagaimana kisah Esther. Nah, anak-anak, terima kasih untuk penjelasan materi hari ini. Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap jaga dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar bersama-sama, dan kami belajar mengenai Esther, di mana dia memiliki hati yang peduli, hati yang sangat memiliki cinta kasih kepada sesama. Biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu belajar untuk memiliki hati yang peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu di hari berikutnya.